Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Aspira Friends semua. Waalaikumsalam siang. Nah, di sini ada Hairi, ada Felix, ada Kakak Haki, ada Bro Dipa yang lagi apa ini? Itu di belakangnya foto apa, Dipa? Kamu kecil ya? Iya. Terus ada Harnoni, kok Harnoni? Kemudian ada Kakak Zainab. Kita open mic dulu dong, tepuk tangan dong biar sehat. Prak 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 prak. Oke nih, lanjut nih ya, kita ke sesi keempat. Wah, sesi keempat, semoga teman-teman udah semakin terbiasa mengenal pikirannya, terbiasa mengenal perasaannya. Karena apa? Karena kita pengen jadi keren ya, pengen jadi keren dengan tidak membandingkan diri dengan orang lain, melainkan confident, percaya diri dalam berbagi ya, dari apa yang kita suka, kita bisa, kita terbiasa, kita fokuskan gitu ya. Nah, sesi keempat ini akan semakin menajamkan lagi nih ya. Teman-teman tuh seunik apa sih? Welcome, ada Kakak Orenji dan Bro Tama. Welcome ya. Kita lanjut. Oke. Nah, ini diulang-ulang lagi sedikit. Kenapa? Karena jeda waktu di kelas kita itu kan 2 mingguan. Nah, Coach Lucky mau memastikan nih ya bahwa Aspira Friends semua di sini pulang itu dengan tambah satu hal setidaknya gitu ya, atau paling tidak yakin akan formulanya aspiragen, yaitu untuk teman-teman, untuk kita bisa bersaing, ya bersaing dalam arti bukan menang kalah, tapi kita pandai membawa diri di sekolah, di masyarakat, dimanapun kita berada gitu ya. Public speaking itu hanya sebagian kecil, tapi di aspiragen teman-teman dibantu punya pondasi diri yang kuat, yang unik bahkan magnetik gitu ya. Karena apa? Karena kita fokus di emosi, perasaan, frekuensi, energi dari netral ke atas nih, friends ya. Jadi dengan kita punya willingness berbagi dari pengetahuan kita, dari misi kita, kemudian kita juga menerima diri kita, kekurangan kita, ya, kehebatan dalam arti karena kita berlatih, karena kita ingin tahu gitu ya, kita punya alasan untuk hidup. Nah, ini hal-hal yang perlu kita siapkan, perlu kita ketahui, perlu kita diskusi dengan orang tua dan orang-orang yang suportif seperti Coach Lucky di sini yang support kalian. Kenapa? Karena manusia itu banyak godaannya ya. Buat teman-teman yang mendalami atau didukung keluarga untuk mendalami ilmu agama, tentunya beberapa kali juga diingatkan bahwa musuh kita itu sebenarnya kemalasan kita dan juga setan gitu ya. Nah, syaitoni rojim ini yang tugasnya mengganggu fokus kita gitu ya. Dengan mungkin bermalas-malasan, dengan tidak punya fokus. Nah, ini kan bahaya. Nah, untuk itu makanya Coach Luki ingatkan lagi nih, bagaimana kita bisa mengelola pikiran dan perasaan netral atau ke atas ya. Ke atas itu teman-teman bisa baca satu persatu tadi ya. Ada willingness ya, setiap kali kita buka mata, hari ini aku mau ngapain ya. Punya keinginan, bukan hanya keinginan pribadi tapi juga keinginan berbagi gitu ya. Acceptance akan diri, acceptance akan keadaan, acceptance akan perbedaan ya. Nah, coba teman-teman sambil dibaca satu persatu ke atas ya. Ada alasan, alasan apa nih? Alasan tidak mengerjakan tugas, alasan bermalas-malasan, tidak ya. Alasan untuk kita hidup ya. Untuk bukan hanya sekedar menghabiskan waktu, tapi alasan tidak harus menjadi pemimpin apa rocket science atau apa, tapi alasan untuk memimpin diri itu ya, mengisi hari penuh manfaat, penuh cinta, penuh kasih sayang gitu ya. Ketika kita berbeda dengan teman, saudara,
kita diskusi lagi. Ini kita mau cari solusi atau kita mau musuhan? Kalau mau musuhan, istighfar dulu, gitu dan sebagainya, ya. Jadi kita mau menjadi pribadi yang powered ya, teman-teman ya, bukan tertekan. Jadi, kenapa Coach Lucky mulai dengan ini? Kalau teman-teman di sini ada perasaan sedih ya, nih Coach Lucky next, ya kan? Kalau teman-teman merasakan hal-hal ini, jangan sungkan untuk chat Coach Lucky, tentunya yang nomor satu orang tua, ya. Nah, Coach Lucky dulu kecil, kebetulan tidak punya support system. Itu kenapa Coach Lucky bikin Aspira Friends, Aspiragen di sini. Coach Lucky dulu kecil, nggak ada ayah, ya. Terus ibunya Coach Lucky juga sulit membawa diri. Jadi Coach Lucky itu dibiayai oleh om, tante, bahkan tetangga. Nah, jadi Coach Lucky belajar dari banyak orang tua. Oh, ini ada yang sombong. Oh, ini ada yang boros. Oh, ini ada yang sederhana tapi baik hati, bahkan dermawan dan sebagainya. Gitu ya. Selama kita menjaga pikiran dan perasaan kita positif, nah kembali lagi nih seperti yang tadi nih ya. Kita ada di atas, kita menjadi pribadi yang power dan insya Allah eh, apa Tuhan ridho gitu ya, teman-teman akan terlindungi dan akan mendapat kemudahan-kemudahan hidup nantinya ya. Jadi di kesempatan siang hari ini Coach Lucky mau bertanya nih ya, boleh dong jawab di chat seperti yang kemarin kan kita bicara ada yang bosan ya. Nggak apa-apa, itu kita kenali emosi-emosi itu kita kenali, kita hadapi, kita cari tahu kenapa dan bagaimana mengatasinya. Jadi bukan berarti harus senang-senang terus gitu ya. Kalau kita merasa malu, kita merasa sungkan, kita merasa sedih, itu kita mesti cari tahu kenapanya gitu ya. Kalau butuh teman bicara, Coach Lucky selalu siap dan sampaikan juga ke orang tua teman-teman kalau hari ini Coach Lucky ngingetin bahwa yang paling bertanggung jawab atas kerennya diri kalian itu diri kalian. Jadi kalau ada orang lain bully, ada orang lain membandingkan atau apa, kalau bisa kita hindari gitu ya. Kalau bisa dilaporkan ke orang tua atau guru gitu ya. Intinya kita belajar mengatasi masalah kita, belajar waduh Shopee memilah gitu ya kalau yang nggak manfaat, tapi kalau kita perlu pertolongan jangan sungkan. Oke, friends? Ya, kita jadi pengen jadi pribadi yang confident, iya, yang jago public speaking, iya, tapi kembali lagi pondasinya apa? Pondasinya kita bangun kesadaran diri kita itu siapa, ya, kita itu apa namanya suka apa, lagi belajar atau mendalami hal apa, kemudian kita itu ada di kita punya support system siapa saja ya. Di sini Coach Lucky ini consciousness-nya dulu ya. Coach Lucky mengingatkan lagi teman-teman bukan hanya punya keluarga, bukan hanya punya mungkin sekolah yang suportif, sekarang teman-teman punya geng ya, geng aspiragen yang saling support gitu. Nah, tapi teman-teman juga mesti naik kelas menjadi pribadi yang kompeten fokus ya. Kompeten fokus. Ada yang fokus di olahraga dan kesehatan ya. Jadi nanti di sini Coach Lucky akan ingatkan lagi, fokus itu jangan lebih maksudnya kalau bisa dikombinasikan dua tiga hal gitu. Jangan hanya satu. Misalnya aku suka basket ya udah basket aja gitu. Ah ternyata dari basket itu ada fashionnya. Nah dari basket itu ada tentang dietnya gitu. Nah nanti kita akan ngobrol ke situ ya apa nih ya. Coach Yuki seperti biasa akan membantu teman-teman untuk berpikir dan menuangkan rasa ya keinginan. Oke, lanjut. Nah, kita mau masuk ke pertanyaan pertama nih buat teman-teman yang udah hadir. Boleh ditulis di buku juga. Iya, typo. Typo aja pakai icon ya, Harmoni ya, keren. Oke, biasa aja tapi sedikit sedih juga karena belum puas nontonnya. Oh, oke, semoga kelasnya manfaat ya.
Yuk, sekarang kita mau bergantian ngobrol ya dengan menjawab pertanyaan ini ya. Tadi kan Coach Suki udah ingetin tuh tentang pribadi yang power, yang bertenaga ya, yang bersinar bahkan magnetik ketika apa? Ketika kita bisa membawa diri. Ketika kita tahu apa yang kita pikir, kita rasa dan kita terbiasa merespon pertanyaan, ajakan ya. Atau kadang ada yang nyinyir, ada yang bully, kita bisa jawab apa? Ada yang mau tanya nggak? Ya, kemarin anak Coach Lucky ditanya, emang kamu cuma bisanya itu doang, gitu ya. Terus jawabnya apa? Apakah aku harus jambak dia? Apakah aku harus ikutan marah? Terus Coach Lucky bilang, satu trik, ada yang pengen tahu nggak nih trik untuk menjawab bully? Atau ada yang punya punya cara? Ada. Sebelum menjawab ini, Coach Suki tanya dulu nih, ada yang pernah menghadapi orang bertanya tidak menyenangkan atau ini orang kok bully banget sih? Oh, kok mau bilang aku biasa aja atau nggak hebat? Ternyata dia mungkin lebih hebat. Adakah yang punya pengalaman seperti itu? Coba Coach Luki lihat di chat. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Berarti harmoni ada di lingkungan yang suportif ya selama ini ya. Insya Allah terus bertumbuh berkembang di lingkungan yang baik. Yang lain gimana? Ada yang pernah menghadapi bully atau orang yang ngomongnya nggak menyenangkan? Kairi bagus nih. Kairi katanya tanya balik aja. Oke, kalau yang lain gimana? Yang lain ketik 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 Kakak Zainab, Kakak Haki. Gimana kalau kadang kan kita awkward ya kalau misalnya ketemu teman baru atau mm-mm, kalau tidak merasa tidak usah didengarkan. Iya. mm-mm. Gimana tuh? Misalnya kita lagi duduk di kendaraan umum atau di kelas dengan teman baru gitu ya. Misalnya kita kakak orange, pakai bajunya orange-orange atau karyanya orange. Terus, emangnya emang menurut kamu warna orange bagus ya? Misalnya nanyanya seperti itu. Gimana tuh jawabnya? Biar kita menjaga power kita tadi yang netral dan lebih ke enlighten. Ghibli. Apa itu Ghibli? Studio Ghibli. Yo, aduh, bahasa gen genggong nih. Yuk, yang lain dong. Mana nih opininya Bro Tama, Bro Felix? Pernah, Kakak Haki nanti mungkin aku minta minta ini ya, minta waktu ya sama tadi Hairi udah ada strateginya. Yang lain, Kak Vida, Kak Vida, boleh dong ketik 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 ketik. Apa nih pendapat atau pernah punya pengalaman menghadapi orang yang nggak menyenangkan gitu ya? Gimana kamu ranking gitu ya? Ranking. Kamu udah menang lomba apa aja? Aku pernah dibully di kampung ayahku. Iya. Ya, jadi kita kita di sini berdiskusi bukan untuk apa merasa merasa lemah ya, justru untuk bersiap. Nah, next time kalau ketemu orang yang pertanyaannya nggak masuk akal gitu ya, atau kita nggak nyaman menjawabnya gimana nih? Terserah aku dong. Oh gitu, terserah aku dong. Oke, nanti ya oke boleh. Maaf, iya Kak Zainab. Kak Zainab, tadi coach tanya, pernah nggak punya pengalaman ketemu orang baru atau yang mungkin nggak mengenal kita? Kalau kita sama temen yang sudah dekat itu kan bercanda, bercanda apa ya? Bercanda nyinyir gitu ya, nggak apa-apa. Misalnya, ih telat, misalnya gitu. Ih nggak apa-apa kan, misalnya gitu ya. Tapi kalau nggak kenal terus, ih kamu kok bajunya kayak begini sih? Dia komentar kan, seringkali kita sakit hati ya. Apalagi yang memang pertanyaannya bully, misalnya anaknya Coach Lucky ditanya, emang kamu bisanya cuma itu doang? Emang hidup kamu cuma gimnastik doang? Misalnya seperti itu. Yo, adakah pengalaman seperti itu? Oke, sambil nunggu yang lain ketik-ketik, Kakak Zainab, Bro Tama, aku mau dengar ceritanya Kakak Haki. Kak Haki, boleh dong? Pernah? Apa tuh pengalamannya? Aku pernah pas waktu itu kan telat tuh pas masuk kelas. Terus ada salah satu teman aku yang bilang gini,
Ih, telat, telat, telat terus di gitu. Iya, iya, iya. Telatnya karena apa? Telat sekolah, Eh, Pas waktu itu pas lagi ngaji telat karena eh, itu hujan. lagi ada urusan. Mm-mm. Tapi apa namanya? Ada hukumannya nggak kalau telat? Atau kamu kan udah pasti minta maaf kan? Maaf aku telat gitu. Eh, Kalau izin sih nggak dihukum sih. Tapi kebetulan Mm-mm. pas waktu itu aku jadinya nggak dihukum. Iya, maksudnya berarti kan sebenarnya secara aturan itu nggak ada masalah ya kan? Kamu eh, Hmm, mungkin sudah minta izin atau ada alasan keterlambatan misalnya banjir ya. Kalau Coach Luki juga pernah tuh kalau telat banjir lah, macet lah. Meskipun kalau telatnya kelamaan ya nggak ada alasan ya, mendingan nggak hadir gitu. Nah, tapi ada temen lain yang justru bikin kita nggak nyaman gitu ya. Nah, itu gimana tuh iya. Kak Haki pada saat itu Kalau menjawabnya? aku sih diemin aja. Diemin aja ya. Tapi dia nggak berkelanjutan ya. Enggak. Oke, ya. Oke, thank you Kak Haki udah cerita pengalamannya. Yes, kadang kita ada lakukan kesalahan minor ya, kesalahan-kesalahan kecil di kehidupan itu biasa. Paling Coach Lucky mengingatkan untuk kita belajar tersenyum aja, belajar tersenyum sambil tarik napas, terus istighfar gitu ya. Kalau mungkin dia berlebihan atau butuh tanggapan, nah jawabannya Kairi nih bagus nih. Kairi, boleh dong sekarang Kairi yang cerita. Kairi balik nanya contohnya kayak gimana? Misal kayak tadi anak ke Tante Rocky kan bilang, ditanya, emang hidup kamu cuman gimnastik kan? Bisa aja tanya balik, kalau kamu emang hidupnya apa? Bully doang gitu. Iya, bisa jadi dia nggak punya jawabannya ya, nggak siap dengan jawabannya gitu ya. Iya, Mm-mm. Atau kalau kita mau nyinyir balik, kita bisa bilang, why do you wanna know gitu ya? Emang kenapa? Kamu kenapa tanya-tanya kepo ya kan? Kita bisa iya. Bisa selama kita ada masalah gitu. ada Tanya aja masalah. pakai bahasa Inggris. Aduh, aduh, Coach Luki ya nggak ngajarin ini ya. Jangan sampai nantinya ini kan berarti kita mungkin nggak nyaman sama orang itu kan. Jangan sampai jadinya saut-sautan. Kalau saut-sautan, resiko kita mesti punya statement yang bikin dia diem gitu. Gitu ya. Misalnya, kamu kenapa sih kayak gini? Kenapa enggak? Misalnya gitu. Jadi sebenarnya kita mau bilang eh, aku nggak mau ngomong sama kamu gitu. Kalau nggak, kenapa enggak? Kenapa kamu pengen tahu gitu? Jadi dia nyebelin, kita juga harus latihan nyebelin nih. Nyebelin tapi singkat ya. Jangan sampai nanti jambak-jambakan kerudung. Oke, gimana nih teman-teman? Ada strategi lain? Oke, alhamdulillah. Bro Tama nggak pernah. Aku pernah dibully bareng teman. Terus aku pukul pakai peci. Astagfirullah. Terus gimana tuh? Ya, Coach Lucky pernah loh kecil ya. Itu kayaknya masih kurang pinter sih emang ya. Jadi rebutan ayunan gitu. Ya, karena Coach Lucky didorong, giliran dia. Coach Lucky cuma didorong berdiri ya karena refleks di ayunan, refleks pribadinya mungkin cukup bagus. Nah, pas dia main, Coach Lucky bales dorong. Itu anak palanya kayaknya bocor deh kasihan. Nah, itu ya. Jadi jangan jangan sampai kita berbalas dengan kekerasan ya sebisa mungkin coba kita balas dulu secara verbal. Itu ya semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah sehingga tidak perlu berbalas nyinyir atau bahkan pakai kekerasan ya. Oke, itu intermezzo ya, teman-teman ya. Pertanyaan sesungguhnya di sini ya. Kenapa sih kita di sini pengen pede, pengen confident ya, pengen berlatih mengenal diri. Nah, ini Coach Luki tambahin nih ya. Bukan cuman kita tahu kita bisa apa, kita suka apa, kita mesti punya misi ya. Jadi ada salah satu menti ya, muridnya Coach Lucky itu dia punya misi karena dia lihat
kakeknya itu pernah sakit jantung dan saat itu mungkin tidak tertolong gitu ya. Jadi dia pengen jadi dokter bedah jantung gitu. Nah, gimana nih dengan teman-teman ya? Kita sudah melewati tiga pelajaran ya, tiga materi. Sorry, ada nggak di sini materinya? Belum. Ya, materi yang pertama kurang lebih itu materi kita mengenal diri, terus kemudian materi kita mengisi hari, kemudian juga kita mengenal dunia ya dengan 17 SDGs ya, teman-teman. Itu bagaimana di materi awal itu teman-teman berusaha untuk mengenal, oh iya ya, aku tuh suka ini, aku suka itu gitu ya, aku bisa ini, aku lagi les ini. Terus hariku itu sudah cukup ideal atau melelahkan atau malah kebanyakan tidur atau belum pernah berbagi selama ini, itu untuk membangun kesadaran. Nah, kemudian kemarin kita belajar tentang 17 permasalahan dunia ya yang kita sebagai manusia bukan kucing ya, kita bisa berperan ya. Dan teman-teman ikutin kuisnya dan itu bisa jadi story-nya teman-teman ya. Bisa jadi misinya teman-teman. Ketika teman-teman mungkin karena gini, kalau teman-teman tadi dengar ceritanya Coach Lucky kecilnya terbatas, sekarang Coach Lucky sudah punya kelonggaran, sudah punya uang lebih, kerjanya di AC, kerjanya nyaman, senang berbagi, datang rezeki gitu ya, alhamdulillah. Nah, itu bukan buah dari bermalas-malasan, tapi buah dari fokus punya misi berbagi. Ya, jadi kalau teman-teman punya orang tua, teman-teman lihat baik sekali, punya role model keren banget gitu ya. Ketika teman-teman lihat isi agendanya, pasti agendanya itu bukan cuman goler-goler tidur-tiduran ya. Yang atlet bagaimana, yang jago masak chef bagaimana, yang mungkin aktor, yang apa semua itu mereka fokus mengisi hari dengan manfaat dan spesialisasi mereka gitu. Nah, sekarang Coach Uki pengen kita gantian ngobrol sebelum nanti masuk ke tugas sesi 4 ini gitu ya. Apa nih alasan teman-teman pengen percaya diri ya? Kemudian em, mungkin pengen percaya diri terus sudah terbayang belum ada misi dari kemarin mungkin belajar SDGs atau misalnya aku tuh sebel banget misalnya teman-teman kok mainnya main game di HP mulu. Aku kan pengen mainnya tuh main baseball, kasti, main bola lagi di lapangan seperti itu. Itu juga bisa jadi misi. Yuk, sekarang kita bergantian ngobrol tentang percaya diri dan misi. Oke, ada yang mau duluan raise hand? Nah, ini Harmoni udah punya misi nih, asik nih, betul. Tapi dia masih bully loh, sebel. Nah, ya, oke. Ya, apa mungkin kita dengar Harmoni dulu sambil yang lainnya bersiap raise hand ya? Nah, asik nih kalau Harmoni udah siap bercerita juga. Memang ternyata misinya, saudara-saudara ya, luar biasa. Monggo, Kakak Harmoni. Jadi misi aku itu kan aku pendongeng cilik tapi masih belajar. Mm-mm. Aku itu kan suka buat cerita dan kayaknya profesi dongeng ini cocok nih sama aku. Masya Jadi Allah. aku kembangin terus dongengnya. Nah, misi aku adalah aku in, aku pengen anak-anak Indonesia itu mendengarkan baik dongeng buatan aku dan juga mereka menyukai dongeng aku. Masya Allah, keren sekali ya teman-teman ya. Coach Lucky mau tanya dong, Kakak Harmoni nonton film Jumbo nggak? Jumbo itu. Iya, aku nonton. Gimana menurut Harmoni ceritanya? Kan kamu kan sering menulis cerita juga ya. Ya, Apa ada komentarmu atau masukan
Atau mungkin sudah sangat bagus film animasi Jumbo itu? Animasinya sih udah bagus. Tapi kalau di ceritanya sih kayak gimana ya? Kayak pas pas muncul Mary itu kayak kok tiba-tiba ada hantu gitu ceritanya kan tadinya ceritanya kayak kayak real life gitu. Kehidupan ya. Tiba-tiba aja Mm. jadi fantasi. Itu sih yang Iya, kurang. mistis ya. Kalau kalau storynya mungkin sebelumnya mungkin dia main sampai maghrib di kuburan gitu ya masih nyambung ya. Iya. Ini kenapa kok tiba-tiba dikejar makhluk goib gitu ya? Minta tolong lagi. Iya. Wah, Coach Lucky senang sekali nih dapat review dari Harmoni nih. Terasa sekali Harmoni banyak baca, banyak bercerita. Terima kasih ya. Iya. Oke, nah kita lanjut dong, lanjut yang ke yang lain. Ini ada Bro Dipa nih, kayak udah siap nih. Kakak Zainab, nanti tunggu ya. Aku mau denger dong Bro Dipa nih, kenapa? Kan Bro Dipa udah keren ya, udah confident. Kenapa, kenapa masih ikut kelas ini gitu? Terus udah ada misi atau keinginan berbuat baik, berdampak gitu ya, membantu, berkarya, ngerjain apa? Belum tahu. Masih mikir dari tadi. Oke. Nah, em, menurut Dipa, kenapa Dipa mesti punya kepercayaan diri? Kenapa Biar bisa anak-anak ngomong Indonesia? di depan orang. Mhm. Biar nggak malu-malu ngomongnya gitu. Oke, Alhamdulillah. Ya, biar nggak malu dan em, menurut Dipa, bisa nggak kita berteman sama semua orang? Bisa. Bisa. Tapi bisa nggak semua orang suka sama kita? Bisa. Hmm. Jadi kalau kita berteman dengan semua orang bisa, tapi teman-teman, kita mesti pilih mana teman yang baik untuk pertumbuhan kita, mana teman yang mungkin bisa jadi pengaruh buruk. Artinya teman memang harus dipilih. Oke, Bro Dipa, Iya. kita pilih teman kita, tapi kalau kita memberikan bantuan, jangan pilih-pilih. Oh, kita bantu yang pakai baju pink aja. Kita bantu yang Islam saja, tidak ya. Kita bantu semua orang, tapi teman itu memang kita pilih. Itu kenapa kita juga mesti siap kalau kita tidak dipilih sebagai teman, atau ada orang yang mungkin tidak suka sama kita, nggak nyambung ngomongnya sama kita. Setuju nggak kalau Coach Lucky bilang begitu, teman-teman? Kita tidak bisa mengharap semua orang suka sama kita. Gimana, friends? Setuju apa? Setuju. Yes, Setuju. yes atau bu? Setuju ya. Nah, di sini justru Coach Lucky pengen ajak teman-teman bersiap gitu ya, bahwa normal kalau ada orang yang tidak suka sama kita. Tapi ketika dia menyakiti kita, kita harus tahu caranya melindungi diri atau meminta pertolongan. Oke? Nah, itu tadi ya, topik kita nyambung ya dari si Buli-Buli Dorayaki itu. Oke. Misi sama cita-cita boleh sama. Em, sama. Tapi biasanya misi itu ada yang dari problem atau ada yang kita selesaikan atau maksudnya gini, misalnya cita-citaku menjadi dokter. Kalau misi itu aku mau menjadi dokter karena banyak orang yang mungkin tidak terbantu karena biaya dokter mahal. Aku mau jadi dokter di daerah rumahku gitu. Misi itu ada ada kebaikannya, ada solusi dari masalahnya gitu. Oke, lanjut. Kita ke Kakak Zainab. Halo, Kak Zainab. Kalau belum siap,
Kita ke Bro Tama dulu ya. Kakak Zainab tunggu bergantian ya. Bro Tama, kenapa pengen confident percaya diri? Sudahkah kamu punya misi? Sudah. Wih, mantap. Kenapa nih pengen confident percaya diri? Hmm, karena karena kita butuh percaya diri untuk ngomong di depan orang. Mhm. Bahkan di kehidupan sehari-hari pun kita butuh percaya diri. Mm-mm. Kalau nggak percaya diri, em, kenapa? Misal, kamu kan beberapa kali ikut lomba ya. Iya, Kalau nggak percaya diri, kira-kira kamu bisa menyelesaikan nggak perlombaan itu? enggak. Ya, artinya percaya diri itu adalah hasil dari kamu berlatih dan ahli di bidang kamu juga ya. Iya, Oke, artinya kamu tahu kamu suka apa, kamu juga terus berlatih di bidang kamu, dan kalau ada orang yang bertanya, kamu tidak sungkan untuk menjawab dengan baik. iya, Setuju ya? Nah, terus iya. sudah ada misi kah? Kamu pernah nggak, tadi cita-cita mungkin cita-cita kamu apa, terus kamu punya misi apa? Misalnya, cita-citaku, aku pengen bikin aplikasi atau pengen bikin apa? Misalnya, aku pengen bikin aplikasi yang bantu em, orang tua bisa bisa mengingat memori masa mudanya. Atau kamu pengen bikin robot yang membantu ibu bekerja di rumah atau robot untuk bantu petani panen buah. Apa? Hmm, Ada nggak misi atau cita-cita tadi nggak apa-apa? kalau cita-cita sih ada ya. Mm-mm. Ah, aku cita-citanya mau jadi ilustrator sih. Oh, ilustrator novel, buku cerita atau apa tuh? Ilustrasi ilustrator komik. Ilustrator komiks. Itu ngerjainnya berapa lama Tama biasanya? Berapa ya? Tergantung sih. Berarti itu penikmat komik kamu anak-anak usia berapa? Aku sih baru iseng-iseng bikin doang ya. Latihan dulu tuh. Hmm. Oke, berarti kamu udah punya cita-cita ya, karena kamu suka berlatih. Kalau ilustrator tuh sama apa sih kok? Apa mungkin ada stylenya lagi ya? Nggak harus manga ya, ilustrator. Iya. Oke, nanti diceritain dong di tugasnya jenis ilustrasi kamu contohnya seperti apa ya? Ya. Oke, thank you Tama. Nah, ini ada Kakak Jingga, udah raise hand, boleh Kakak Jingga. Seru banget nih di chat nih. Coach Lucky belum lihat. Eh, udah di perjalanan aja. Iya, untuk apa yang pertama dibahas, Kak? Yang pertama dibahas, kan Kakak Jingga nih, kalau menurut Coach Lucky kan udah terbiasa berkarya, sudah terbiasa presentasi. Kok masih ikut kelas ini untuk menjadi pribadi yang conscious, kompeten, terutama confident, percaya diri gitu? Kenapa? Banget sih untuk menambah kepercayaan diri dan aku juga emang mau belajar public speaking. Oke, Karena kadang-kadang aku juga masih agak ragu-ragu gitu kalau uh, tampil di publik. oke, Alhamdulillah. Nah, tampil di publik biasanya Kak Jingga menjelaskan karya atau apa kalau tampil di publik? Uh, Waktu itu sih pernah kayaknya menjelaskan karya, terus juga kadang-kadang ada perform juga, perform pantomim.
Oh, perform pantomim tapi biasanya kan sudah ada skrip dan flow gitu ya. Udah ada. Iya, Oke. Nah, tapi bagaimana bisa tetap membawa diri ya? Oke. iya. Nah, untuk sesi hari ini nanti kita akan jawab ada 6 unsur public speaking. Bagaimana memudahkan kita kalau ketemu orang atau bahkan di depan umum. Ya, nanti kita lanjut ke materi. Thank you, Kakak Orenji. Dan untuk cita-cita Misi. dan misi sih, Hmm. cita-citaku untuk menjadi mangaka atau komik artis gitu, eh, Wow. komikus. Wow, komikus di Indonesia atau ada negara tertentu yang kamu tuju karena kamu bilangnya manga? Jepang sih, karena aku juga mau nanti, semisal kalau nanti bisa, bakal jadi anime juga yang terkenal. Wow, keren-keren. Berarti belajar bahasa Jepang juga dong ya? Iya, Oke, nah ini tadi yang Coach Lucky eh, ingetin buat teman-teman juga gitu ya. Punya cita-cita apa, kita mesti tahu dulu kenapanya, kemudian terus mungkin negaranya mana, nanti siapa penikmat karya kita, itu nanti kita belajar bedah ya. Dengan 5W1H. Ada yang pernah tahu nggak? Who, when, where, why, what, and how. Ya, nanti kita kembangkan pemikiran kita atau satu topik, contoh cita-cita itu untuk menjadi satu skrip yang kita bisa bawakan. Oke, thank you Kakak Jingga. sama-sama. Oke, lanjut. Tadi udah Hairi Kak Haki. Bro Felix. Bro, gimana bro? Ya, Kak. Ya, boleh dong cerita Bro Felix nih ngumpul sama teman-teman di Aspiragen ingin melatih percaya diri public speaking itu karena apa? Kemudian kamu sudah punya misi atau ada action plan, ada rencana apa nih ke depannya? Aku sih belajar sama Spiragen biar bisa berkomunikasi dengan orang lain sih, Coach. Mm-mm, mm-mm. Cool. Terus ada misi, ada keinginan. Keinginan itu kayak cita-cita gitu ya, Coach. Boleh dari cita-cita dulu nanti Coach Lucky explore cita-citamu apa? Cita-cita aku eh, kalau akunya sih ilmuwan. Ilmuwan. Wah, itu ranah baru tuh buat Coach Lucky tuh. Ilmuwan apa, bro? Eh, Ilmuwan itu menguji atau menemukan hal baru atau apa sih? iya, Coach, bisa kayak menemukan hal baru gitu, Coach. Aku maunya yang kayak gitu. Oh, itu belajarnya di mana itu? Ilmuwan biologi kah? Ilmuwan kimia kah? Atau alam? Atau Kayaknya bisa kayak kimia deh, Coach. Kayak bikin-bikin sesuatu yang baru gitu, Coach. Kayak teknologi gitu atau apa. oke, oke, ilmuwan. Wah, kayak kamu mesti mendalami lagi ya, karena ada hmm, il- ilmuwan, misalnya fisikawan dia menjelaskan tentang dunia gitu kan. Tapi kalau menciptakan hal baru dalam hal apa namanya hmm, engineering kan sudah berbeda lagi gitu. Iya. Wah, baru tahu nih Bro Felix nih ternyata. Berarti kamu nggak bosen ya? Berarti harus siap trial error berkali-kali. Iya, Coach. Harus kayak Oh, bikin oke. percobaan-percobaan gitu. Percobaan-percobaan gitu ya berarti ya. Oh, kimia gitu ya. Oke. Atau kan ada yang misalnya senang senang kamu senang binatang nggak? Seneng juga sih, Coach, kalau aku binatang. Binatang apa? Biasa clean, kayak kelinci gitu, Coach. Oh, oke. Nah, itu kan kelinci aja tuh. Jadi ilmuwan itu ada metodenya. Kamu bisa dalemin tuh. Ilmuwan itu mendalami sesuatu itu nanti bisa pakai metode kita di sini juga. Kalau kamu curious sama kelinci, kelinci itu ada tipenya apa, ya kan? Kemudian
itu dikembangin lagi ke nanti kita akan belajar 5W1H. Oke, kita lanjut dulu ke materinya, friends. Thank you, Bro Felix. Yang lain lanjut nanti ya. Nah, ini nanti dulu ya. Intinya kita udah tahu kalau di Aspiragen itu kita mau isi hari dengan manfaat, mengenal diri. Nah, materi 4 dan 12 ini teman-teman akan mulai membuka diri teman-teman, membawa diri teman-teman ke teman baru, ke publik ya. Tapi boleh latihan dulu ke teman lama, ke keluarga ya. Artinya teman-teman udah belajar untuk memperkenalkan gitu ya. Aku nih loh lagi dapat tugas nih dari Aspiragen, aku mesti temenan sama, nah berapa temen ya nanti Coach Lucky kasih tugas ya minimal berapa. Oke. Ini Coach, ini singkat aja, Coach Lucky mau bilang, tadi kan beberapa teman-teman sudah bilang ya pengen jadi yang confident, yang bisa pede di depan orang gitu ya. Artinya di masa sekarang ini, di masa aktif, di masa belajar, bersiap, teman-teman mesti koleksi keahlian ya. Jadi miliki 2 sampai 8 keahlian yang membentuk diri teman-teman. Misalnya bahasa Indonesia sudah bisa, berarti bahasa Inggrisnya gimana? Kemudian apa namanya? Cara berkenalan dengan teman baru yang hari ini kita akan belajar itu gimana? Cara memecahkan masalah hari ini kita belajar itu bagaimana? Kemudian hobinya tadi apa? Kemudian kamu senang mungkin di negara mana? Jadi dikembangin ke 8 hal yang kamu kuasai dan kamu siapin ke depannya. Jadi bukan cuman bangun tidur, makan, main, tidur lagi. Jangan begitu ya. Jadi teman-teman di Aspiragen sudah mengenal diri dan pintar mengisi hari sehingga siap punya teman baru lagi. Ya, punya teman yang mana yang bisa jadi teman kita, mana yang ya nggak apa-apa cukup kenal aja, nggak harus berteman dekat. Ya. Oke, sekarang Coach Lucky minta teman-teman ketik di chat, sebutkan 3 sampai 8 keahlian, minat, bakat, atau hal yang sedang kamu pelajari, kamu sukai, kamu kuasai sampai hari ini. Tik, 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 tik. Coba. Ini di chat rame bener. Oke, cita-cita sama, suka buat komik. Oke. Oke, yuk. Apa nih? Em, Coba ditulis misalnya keahlian aku masak sarapan itu bebas aja, nggak ada salah benar. Tapi Coach Lucky mengajak teman-teman untuk menuliskan minimal 3 ya. Aku suka atau aku langsung aja katanya, misalnya aku suka basket atau aku suka jadi sesuatu yang bukan hanya menghabiskan uang ya, tapi bikin karya. Aku suka gambar, suka bercerita gitu. Gambar, bercerita, olahraga. Jangan ditulisnya tidur, makan, jajan. Wah, jangan ya. Jadi yang produktif ya, yang create atau yang teman-teman lagi pelajarin. Bahasa misalnya. Bahasa apa? Bahasa Mandarin, Jepang. Oke. Kairi, basket, olahraga, menggambar. Oke, it's okay. Menggambar bagus nggak bagus, kamu selamat ya, karena gambar itu ranahnya seni. Seni itu tidak ada bagus nggak bagus, yang ada selera. Ya, jadi berkaryalah sehingga kamu bertemu orang-orang yang menghargai karyamu. Dongeng, gambar, crafting, bagus-bagus banget. Pramuka, wih, Kahaki. Makremi, matematika, wih, mantap. Main bola, beneran. Luar biasa loh. Yuk yang lain, yang lain. Ini aja udah jadi story bagus loh. Maksudnya
teman-teman tuh kalau udah punya misi, teman-teman mesti koleksi teman sedunia, ya. Jadi makanya kita belajar public speaking dulu nih, terus nanti bahasa internasionalnya bahasa Inggris dan bahasa asing lain. Yuk, yang lain isi-isi. Oke, coba ya, Koco kita taruh di sini. Oh, bisa. Oke, yang lain ketik-ketik dong. Bro Felix, Kakak Jingga, Harmoni belum? Sudah, Kak. Udah. Kak Zainab, Aku sudah juga. oh duluan nomor 1 dong. Kak Jingga, oke. Gambar nulis pramuka. Oke, pramuka tuh sebenarnya selain tali temali tuh apa yang dipelajari? Mau dong Eh, ceritain dong tentang alam, tentang alam. terus em, berbagai life skill sih. Life skill ya. Iya, Berarti masak gitu ya. iya. Kemudian kerjasamanya apanya gitu dengan berkegiatan apa Kak? Bangun Oh, tenda gitu ya? iya, bangun tenda juga termasuk. Hmm. Terus ya camping, siapa lagi ya? Banyak lah. Oh ya, kayak kepemimpinan juga ya bagi tugas Iya. gitu ya. Oke, kamu pernah berkegiatan pramuka yang apa semacam kayak jambore nginep tanpa orang tua gitu? Ah, itu sebenarnya mau jambore sih besok. Baru akan ya. Iya. Oke, Bismillah, good luck. Aku suka membaca matematika, basket, bulu tangkis. Oke, oke. Kakak Zainab menggambar, bikin kanva. Wih, mantap. Satu lagi Kak, minimal 3. Minimal 3, ayo. Ngaji, ngaji, ngaji. Mana nih? Ngaji kan ada yang Kori, ada yang Hafid. Siapa lagi nih yang belum nih? Bro Tama nih. Bro Tama udah belum? Udah, menggambar, membaca, main bola. Oke, cool. Oke ya, sip. Gitu ya. Jadi teman-teman harus yang paling tahu, itu udah minimal. Taking pictures. Foto apa nih? Boleh dong aku dengar suaranya Kak Zainab. Halo, Assalamualaikum. Halo Kak Zainab. Tadi tadi ini apa namanya keahlian atau minatnya di menggambar, bikin kanva dan taking pictures. Boleh dong diceritain pictures-nya em, alam, binatang atau random things? Apa Kak? Halo. Lo kedengeran? Kedengeran nggak? Enggak. Yang lain dengar enggak? Gimana? Kak Zainab lagi dong. Eh, aku tuh fotonya tuh random. Mhm. Kalau karena tuh aku jarang keluar. Jadi Hmm. kalau aku mau foto tuh palingan alam, binatang sih jarang. Sama sih bisa makanan, minuman dan gitu lah. Oke. Kamu ada ekstrakurikuler atau kegiatan keluar ke organisasi atau ketemu em, grup komunitas gitu? Halo. Aku pergi ngaji ke TPQ. Pergi ngaji, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. Nah, jadi semoga nanti di tugas ini kamu bisa mengenal teman dan dikenal lebih luas lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, thank you Kak Zainab. Lanjut ya. Nah, ini kan materi kita nih, gengs, ya. Materi kita nih, sebenarnya materi keempat itu setelah materi leadership atau bisa memimpin diri setelah mengenal diri, terus kemudian mengisi hari ya dengan jadwal, itu seminggu tuh idealnya kita pengen ada kegiatan apa. Nah, di sesi keempat ini kita mulai memecahkan masalah.
Itu kenapa tadi Coach Lucky kenalkan dengan misi ya. Misi apa bedanya dengan cita-cita? Misi itu harus ada masalah atau problem yang diselesaikan atau ada keinginan yang berdampak mungkin ke orang lain. Aku pengen misalnya aku pengen jago gambar terus biar aku bisa ajarin adik-adik atau muridku nanti gitu ya bahwa gambar itu menyenangkan dan mudah. Aku pengen jago matematika pakai kalkulator tangan. Biar apa? Biar matematikanya fun gitu ya. Biar matematika itu gurunya nggak perlu marah-marah. Gitu. Nah itu baru misi ya. Nah jadi entrepreneurship itu sebenarnya bukan hanya jual beli, tapi um, entrepreneurship itu skill untuk menyelesaikan masalah dan memberi value solusi. Oke? Oke ya, semoga dipahami ya, friends. Nah, ini ada 6 unsur public speaking, teman-teman boleh screenshot ya. Jadi ini adalah yang akan semakin kita praktekin ke depannya. Bagaimana nggak apa-apa video kalian itu membaca skrip, tapi ekspresi tampilan teman-teman itu fokus ke lawan bicaranya, which is ke kamera. Satu. Kemudian teman-teman mesti tahu ketika topik teman-teman tentang misi itu anggap aja penerima pesannya adalah teman baru gitu ya. Misalnya halo Aspira Friends gitu ya. Aku tuh aku tuh punya misi misalnya jadi dokter bedah gitu kan. Kenapa pengen jadi dokter bedah? Karena aku dulu pas kecil aku ngeliat banget tuh kakekku tuh apa namanya menunda ke rumah sakit karena mungkin nggak punya biaya dan sebagainya. Ya, kita harus tahu kita ngomongnya sama siapa. Sebenarnya kalau dalam mengerjakan tugas, teman-teman bisa mengkondisikan seperti ngomong ke Coach Lucky gitu ya. Tapi kita belajar untuk bicara ke audiens yang lebih luas sambil membayangkan ada teman-teman lain yang mendengarkan kita, yang supportive. Nah, yang ketiga itu pesan ya. Jadi kita mau pesannya nih mau apa nih gitu ya. Kalau di tugas hari ini nanti kan Coach Lucky kasih ya, kasih tugas berarti fokus ke tugasnya, pesannya. Tapi bisa jadi nanti di lain kesempatan pesannya apa nih? Oh, pesannya aku mau ngingetin orang untuk buang sampah. Jadi kita mesti fokus di pesannya. Jadi apapun yang kita sampaikan, kita mengingatkan untuk menjaga kebersihan, apa memilah sampahnya apa gitu ya. Jadi harus ada satu pesan ketika kita public speaking atau berbicara di depan umum. Misalnya fokus pesannya berkenalan, ya udah berkenalan. Tuh. Nah, kemudian yang keempat adalah intonasi. Dalam berbicara itu apa namanya seperti kalimat tulisan ya. Misalnya kita bercerita kemarin gitu ya, bukan kemarin aku tuh main ini, nah jangan begitu. Jadi kemarin pada saat di mall aku lihat ada piano, jadi aku manfaatkan untuk gitu ya. Jadi ada titik koma, aku manfaatkan untuk bermain. Tiba-tiba ada satpam datang, nggak boleh gitu ya. Jadi ada jedanya, ada titik koma ketika kita menyampaikan berita atau melakukan komunikasi tadi. Tuh. Nah, yang kelima, kita pakai volume dan kata-kata yang jelas. Seperti sekarang Coach Lucky contohkan. Jangan kita, ya ini ya gitu kan kemarin aku jadinya ke mall gitu. Terus ada piano, ya terus ya nggak ada yang mainin, ya udah. Jadi ya, yang nggak apa-apa kan dimainin. Nah, kan jadinya seperti ngomong sendiri ya. Jadi nanti penerima pesannya kabur ya. Udah skip aja deh videonya seperti ini. Ah nggak mau aku dengerin dia ngomong apa sih nggak jelas gitu ya. Nah kita belajar memperbaiki 6 hal ini ya friends. Oke sudah di screenshot cekrek. Oke lanjut. Nah ini dia Coach Lucky mau taruh di chat. Kita latihan
tugasnya adalah, yuk, setelah teman-teman mengenal diri, tahu kelebihan, tahu kesukaan, sekarang waktunya teman-teman belajar ngumpulin 20 opini dari orang lain ya. Boleh teman, boleh keluarga, boleh orang rumah, boleh teman yang sudah dekat, boleh orang baru ya. Kalau orang baru artinya kamu mesti menceritakan dulu dirimu, em, apa namanya, aku tuh lagi ada tugas ini. Soalnya aku lagi melatih confident, percaya diri, aku lagi melatih mengenal diri gitu ya. Nah, terus aku bikin link gitu ya. Kamu boleh boleh minta secara manual, boleh seperti Coach Lucky nih. Coach Lucky taruh di chat ya. Coba sekarang Coach Lucky tanya, apa sih pendapat teman-teman tentang Coach Lucky? Ya, setelah mengenal dan kita berteman, tuh. Jadi teman-teman bisa nggak isi dari link itu tanpa perlu download aplikasi. Nah, jadi ini aplikasi ya, setahu Coach Lucky. Jadi, kalau teman-teman mau bikin seperti Coach Lucky, teman-teman nanti tanya orang tua untuk download aplikasi di HP, namanya NGL Link. Coba, boleh dong dites. Oke, masuk nggak nih? Kak, ini isi pertanyaan ini siapa ya? Em, kamu bisa klik nggak? Bisa? Nah, kalau bisa, kamu kamu tulis Coach Lucky itu misalnya cerewet, gitu. Coach Lucky itu berisik, nggak apa-apa. Pokoknya ini kan anonim, jadi Coach Lucky nggak tahu siapa yang ngetik. Tapi Coach Lucky berharap teman-teman bisa kasih masukan, kalaupun mungkin, oh Coach Lucky suaranya nggak enak, tulis aja misalnya perlu berlatih suara lebih baik. Atau Coach Lucky seru, Coach Lucky baik, Coach Lucky apa, terserah. Ya, boleh negatif, boleh positif. Oke, bisa ya berarti ya. Oke, nah eh, kalau kalau bisa nanti teman-teman bikin seperti ini dan dapetin 20 opini ya. Nah, Coach Lukis berharap semoga sore hari ini Coach Luki dapat 8 nih dari teman-teman nih. Ayo, 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 monggo, monggo. Ya, Coach Lucky, yes. boleh share linknya di WhatsApp nggak? Soalnya aku pakai tablet. Oh, oke, siap. Nggak apa-apa, nanti next aja ya. Ini kan cuma simulasi. Yang lain boleh mengisi sekarang. Jadi, tugas yang keempat ini adalah teman-teman berkenalan dengan orang minimal 20, dapat 20 opini. Nanti bikin seperti ini, atau kalau seperti ini kan kita nggak tahu. Maksudnya orang orang nggak ragu untuk menulis gitu ya. Tapi boleh kita sampaikan, aku boleh dong minta pendapat kamu tentang aku. Em, kalau kasih masukan yang baik-baik ya, gitu. Jadi boleh kita memohon dengan cara yang baik, terus atau misalnya boleh kasih masukan tapi jangan galak-galak ya, gitu. Boleh. Gitu. Tapi teman-teman butuh 20 ya, jangan hanya dua. Kita perlu 20 karena waktu kita ketemu lagi kan masih 2 minggu nih. 20 tuh sedikit lah ya, kalaupun tidak sedikit, berusahalah gitu ya. Jadi teman-teman belajar punya target, memperkenalkan diri dan minta opini dari orang lain. Oke? Next, kita mau bikin mind map. Link di grup. Ya, boleh. Nanti aku share di grup ya. Sekarang ke materi dulu. Oke. Nah, kita mau siapa yang udah pernah tahu atau terbiasa bikin mind map atau menuangkan isi pikiran dalam format seperti ini? Belum. Belum ya. Nah, jadi ini adalah cara kita, misalnya ada satu topik, ini Coach Luki taruh di sini, misi atau cita-cita, ya. Contoh, em,
boleh cita-cita, boleh misi. Contoh di Coach Lucky di sini kan Coach Lucky punya misi bantu anak muda PD konten jago jualan online. Ada lagi misinya Coach Lucky menjual snack tradisional ke internasional, gitu ya. Apapun yang kita tulis di tengah, kita bedah ke 6 hal. 6 hal itu adalah 5 depannya W, 1 depannya H, ya. Ini kita namanya teknik eh, exploring, exploration teknik gitu ya. Ini what ya, di what ini apa sih maksudnya gitu ya. Jadi kamu punya misi ini itu apa? Nah, di sini Coach Lucky kasih keterangan aja sedikit eh, dengan bikin aspiragen yang bantu bukan cuman action 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 tapi menyeimbangkan mind, body dan emotion gitu ya. Kemudian di mana Coach Lucky ngajarnya di Zoom dan medsos. Misalnya, di sini misinya main bareng teman tanpa gadget gitu ya. Berarti what-nya apa? Main bola bisa. Gitu ya. Terus where-nya di mana? Kompleks. Boleh begitu. Jadi ini hanya sebagai reminder untuk kita mengembangkan ide cerita. Nah, nanti dari sini teman-teman bercerita di video dalam 2 menit gitu. Oke, jadi misalnya Coach Lucky nih, Coach Lucky, nih when-nya kapan nih Coach Lucky ngajarnya? Ini, siapa yang dibantu? Who? Anak muda usia 10 tahun plus, berarti ada yang seusia kalian, ada juga yang usia mahasiswa gitu ya. Bahkan ada juga yang karyawan yang Coach Lucky bantu untuk jago jualan gitu ya. Kenapa? Nah, ini diceritain nanti di videonya. Jelaskan tentang masalah atau kenapa. Kenapa kamu punya cita-cita ini. Nah, kemudian caranya gimana? Caranya bikin anak muda pede ya dengan membantu mereka mengenali keunikan kesukaan dirinya gitu ya dari sekian banyak hal. Oh ya nggak apa-apa, aku sukanya ayam goreng, aku sukanya menggambar, aku sukanya bahasa Rusia. Itu kalian yang harus tetapkan. Sehingga yang namanya harmoni, yang senang menulis cerita, yang senang storytelling, yang senyumannya seperti itu gitu ya, sumringah dan senang berteman, ya harmoni ini gitu ya. Yang namanya Lucky yang senang lihat orang lain senang lihat anak muda matanya bersinar, senang kepo, pengen tahu kamu punya misi apa, kamu punya story apa, bagaimana perasaan kamu, ya cuman ini gitu. Jadi teman-teman melatih diri seperti itu. Oke, contohnya misalnya Coach Ruki udah bikin mind map-nya ini, kemudian tugasnya adalah bikin video 2 menit. Oke. Bikin video 2 menit itu tentang mind map ini. Kalau masih ada waktu atau kamu sudah masih ada waktu ya, belum nyampe 2 menit, kamu bisa bilang. Jadi kemarin aku sudah dapat opini dari 20 orang yang mengatakan bahwa aku apa-apa gitu. Itu untuk bantuan aja. Jadi itu boleh di-report, boleh di video. Kalau di video, utamanya teman-teman cerita tentang ini ya. Jadi gini, misalnya, Hello Aspira Friends, kenalkan aku Lucky, aku suka apa, gitu ya. Kalau misalnya aku suka di sini, aku membantu anak muda untuk PD konten jago jualan online. Kenapa? Jadi pertama dibahas kenapa dulu ya. Kenapa? Soalnya banyak banget anak muda yang dia bingung berperan sehingga dia baperan. Mungkin banyak jajan, mungkin akhirnya badannya melar, jarang olahraga, sering sedih-sedihan ya. Aku nggak mau ada anak muda di sekitarku seperti itu. Gitu. Nah, caranya gimana? Caranya aku nemenin mereka untuk mengenali bahwa rambut mereka yang mereka lihat keriting itu menurut Coach Uki keren banget. Apalagi kalau pakai gel ya. Atau mungkin itu dirapihkan gitu ya. Jadi
Coach Lucky itu tugasnya bikin orang itu senang dengan dirinya sehingga dia bisa berperan di kehidupan. Jadi Coach Lucky itu senang nemenin orang-orang itu mengenal dirinya. Kemudian menciptakan misi-misi kecil yang menjadi target hidupnya. Gitu. Dan berteman luas secara on-site ataupun online. Gitu. Udah satu persatu di. Nah, jadi dari situ setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis, Coach Lucky berbagi ilmu dan mengajak orang-orang lain yang mungkin sedang bersedih atau ingin bahagia, ingin punya misi, bingung mulai dari mana untuk masuk ke Aspiragen. Aspiragen itu apa? Kita masuk ke sini. Ya, makanya teman-teman kita ketemu di Zoom dan medsos ya. Kalau pengen gabung, bisa gabung di grup mana, ya. Kita bisa sentuh ini juga, ya. Jadi semua bagian ini kalian omongin. Boleh sambil baca, boleh bikin skrip dulu. Kalau bikin skrip kurang lebih, mungkin skripnya setengah A4 dalam 500 kata itu kurang lebih 2 menit. Begitu. Bagaimana? Adakah yang mau ditanyakan, friends? Yang pertama, tugasnya berteman, minimal dapat 20 opini dari om, tante, teman, saudara, atau teman baru. Oke, yang kedua, ini tadi Coach Lucky contohkan gitu ya, nanti teman-teman bisa isi Coach Lucky itu apa menurut teman-teman. Karena Coach Lucky juga punya PR 20 nih ya, minimal. Dapat opini dari teman-teman, dari keluarga, dari orang lain. Kemudian bikin mind map sesuai misi atau cita-cita kamu, atau boleh berdasarkan SDG kemarin gitu ya. Misinya misalnya mencerdaskan anak bangsa atau mengurangi penggunaan sampah plastik, ya kan? Nah, ini dikembangkan. Nanti teman-teman bisa tanya orang tua teman-teman, bisa juga tanya di grup, Coach Lucky, aku lupa gitu ya, bagaimana cara mengembangkan satu ide, satu tema, bahkan misi kalian untuk kalian lebih dalam lagi kenapanya, bagaimananya, dan seterusnya. Oke. Sip, adakah yang mau ditanyakan? Ya, 2 menit. Buat presentasi boleh. Brunei sama Filipin boleh dong. Yes, yes. Aku pernah bikin, lebih senang bikin random. Ya, oke. Berarti teman-teman paham ya. Jadi kita nanti pelan-pelan bikin skrip atau video public speakingnya itu 5 menit. Tapi ini kita bikin dulu yang versi 2 menit. Nanti juga di tengah perjalanan Coach Lucky juga challenge bikin yang versi 30 detik. Gitu. Jadi yang paling penting tadi unsurnya apa? Unsurnya ini. Ini boleh di screenshot. Yang paling penting teman-teman siap, ya. Kemudian ada yang dengerin, ada penerima pesan, ada pesan yang jelas. Kemudian karena ini kelas public speaking, jadi harus berupa video. Kalau teman-teman bikin presentasi, itu pendukung aja alat kerja teman-teman. Oke, tetap intonasi, volume, dan kesiapan teman-teman menceritakan, itu nanti yang Coach Lucky perhatikan, beserta isi dari pesan ceritanya. Oke, adakah yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup ya? Bro Dipa. Yuhu. Udah azan. Oh ya, siap. Oke, materinya berarti udah cukup. Nanti untuk NGL link-nya, Coach Lucky kasih contoh di grup. Kalau misalnya teman-teman berkenan isi, berarti PR Coach Lucky berkurang. Ya, bantulah Coach Lucky ya, kasih opini, kasih masukan. Ya. Sekarang kita foto dulu. Wih, Brody pas siap sholat. Oke, kita foto dulu, bro. Brody
Satu, dua. Halo, adik Harmonia. Satu, dua, kakak Zainab. Satu, dua. Sip. Terima kasih, teman-teman. Selamat beraktivitas, selamat sholat bagi yang sholat, yang istirahat atau lanjut aktivitas lain. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat ya kerjain tugasnya. Kak. Opininya Coach Lucky. Sudah, Coach. Thank you, bye.